Dahulu, siluman serigala pernah dikalahkan oleh Prabu Angling Dharma dalam pertempuran besar yang menggemparkan Malwapati. Namun, dendam mereka belum usai. Dengan tipu daya, mereka menyamar sebagai pelamar abdi dalam kerajaan, berpura-pura setia demi menyusup ke istana. Di hadapan seorang pengawal, mereka meminta izin menjadi pelayan kerajaan. Namun, pengawal yang sadar akan keterbatasan pangkatnya memilih untuk tidak mengambil keputusan gegabah. Kamu? Saya? Ada apa ya? Kami dari desa kecil di kaki gunung. Kami berniat mau mengabdi di Kedaton. Kami mendapat wangsit supaya kami bertiga harus menjadi abdi dalam. Oh, begitu. Lalu? Maukah Tuan mengantarkan kami menghadap Gusti Prabu dan menyampaikan permohonan kami bertiga? Wah, saya tidak berani. Saya ini kan hanya prajurit rendahan. Masuk halaman Kedaton saja dilarang. Bisa ditangkap malah. Saya harus menemui siapa ya? Tolonglah Tuan. Sudah jauh-jauh saya datang dengan keniatan yang sangat tulus. Tulungono yo Mas. Kalian harus menghadap Manggala Agung Bayangkara. Beliau yang nantinya akan meneliti apakah Nini bertiga bisa diterima sebagai abdi dalam atau tidak. Apakah tidak bisa langsung ke Kaputren dan menghadap Gusti Permaisuri? Gusti Permaisuri tidak pernah mengurus hal seperti itu. Karena itu urusan rumah tangga Kedaton. Kalau saya boleh tahu, di sebelah mana Kaputren? Di belakang, sebelah barat. Sementara itu, di tempat lain, Galuh Parwati, putri tangguh yang dikenal dengan keberaniannya, sedang menjalankan misi bersama Aditya, seorang sahabat baru yang juga seorang pendekar. Mereka menyamar sebagai pelanggan di sebuah warung kecil untuk memancing keluar para penjahat yang bersembunyi. Saat waktunya tiba, mereka berdua melancarkan serangan cepat, menghajar para pelaku kejahatan hingga tak berdaya. Keberanian dan kekompakan mereka semakin membuat para penjahat di pasar besar gentar. Aditya kagum melihat jurus-jurus luar biasa yang dikuasai Galuh Parwati. Jurus apakah itu, Galuh? Tanyanya penuh kekaguman. Galuh hanya tersenyum bangga, menikmati pujian dari sahabat barunya. Terhormat! Keluar! 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 Namun, ancaman besar kembali datang ke Malwapati. Di istana, seorang pedagang licik yang memiliki pengaruh besar di hadapan raja melaporkan tentang dua pendekar yang meresahkan bisnisnya. Dengan kemarahan membara, ia menyalahkan Pati atas ketidakmampuannya menjaga keamanan kerajaan. Sang Pati membela diri, mengatakan bahwa ancaman sebenarnya datang dari kelicikan si pedagang itu sendiri. Namun, pedagang tersebut terus menggunakan pengaruhnya untuk menekan semua pihak, termasuk sang senopati.
ribut. Sudah cari makannya susah. Yang ngerti malah membuat kerusuhan. Maaf Ditya, jangan jatuhkan mereka di tempat makanan. Kok melamun? Ilmu apa itu? Sesuai kebutuhan. Mana pemimpinnya? Saya, Tuan. Pokoknya kalian harus bisa menangkap pengacau yang telah membunuh puluhan anak buahku. Bilang sama Senopati Bungaran, dia harus bertanggung jawab padaku. Iya, Mengerti? mengerti, Tuan. Tadi diikutin orang, Dek. Kelihatannya tidak ada yang memperhatikan kami, Ki. Mereka kalang kabut, Ki. Kami mengobrak-abrik 3 tempat mereka. Di rumah makan, di penginapan, dan di pasar. Oh, sebaiknya kita bicara di dalam. Saudara sudah memutar balik keadaan. Selama ini kalian mengaku sebagai penanggung jawab keamanan Kembang Jenar. Kalian seenaknya mengutip uang dari semua pedagang, juga petani dan nelayan. Sekarang tiba-tiba melemparkan tanggung jawab kepadaku. Apa itu namanya, ha? Nanti dulu, jangan marah dulu. Dari semula aku kan hanya membantu meringankan tugas kalian. Kebetulan aku punya anak buah. Kamu yang telah menghancurkan kewibawaan kami, Guragada. Kamu yang membuat kedudukan kami di mata Bre Kembang Jenar seperti sampah. Anak buahmu yang membuat keonaran di mana-mana selama ini. Lalu kamu datang kepada Gusti Betara dan mengatakan bahwa kami tidak becus mengamankan Praja. Aku mengatakan yang sebenarnya. Dan Gusti Betara minta nasihat pada saya. Apa itu salah? Yang salah adalah kelicikanmu, Guragada.
Aku tahu sebelum kejadian ini, kamu selalu datang memberi hadiah kepada keluarga Gusti Betara. Sehingga dia tidak bisa menolak tawaranmu untuk mengamankan Praja. Ya kan? Dan buktinya, selama ini aman bukan? Jangan kau pikir aku sebodoh itu, Gura. Kelihatannya memang aman, karena anak buahmu menghentikan keonaran. Tapi menggantikannya dengan pemerasan. Dengan cara menakut-nakuti penduduk. Sekarang mau apa kamu, Senopati? Aku ditegur keras oleh Gusti Betara karena laporanmu. Ini menyangkut martabat dan harga diriku. Kamu harus bertanggung jawab. Sabar, Senopati. Aku akan bicarakan dengan Gusti Betara. Beliau pasti akan merubah keputusannya. Aku tidak butuh. Anak buahku cukup banyak. Keliru. Kalau kamu pikir aku tidak bisa menangkap 2 orang yang telah mengobrak-abrik anak buahmu. Tapi ingat, aku akan menuntut balas padamu dan seluruh anak buahmu. Jangan kamu pikir semua senopati dapat kau beli dengan uang kotormu. Hei Bungalan, ada hal yang tidak pernah kau pikirkan, bahwa Gusti Betara lebih percaya padaku. Siapkan tandu. Baik, Gusti. Di sisi lain, Dewi Ayu Sekarwangi, Permaisuri Prabu Angling Dharma, tengah menikmati waktu santainya di Taman Kaputren tanpa menyadari bahaya yang mengintai. 3 siluman serigala melancarkan serangan mendadak, menculik sang permaisuri dengan kecepatan kilat. Abdi dalam yang menyaksikan kejadian itu segera melapor kepada Prabu Angling Dharma. Di balik dinding inilah tempatnya. Kita masuk. Peranginan itu permaisuri musuh kita. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Aku akan menyambar dia. Kalian jaga-jaga kalau sampai dayang-dayang itu mengganggu.
Mereka sudah keluar. Prabu pun terkejut, mengingat musuh lama yang kini kembali muncul. Pati Batik Madrim menawarkan diri untuk memimpin penyelamatan permaisuri. Dengan restu Prabu, ia mulai menyusun rencana cermat untuk menemukan dan menghancurkan markas siluman serigala yang telah lama menyimpan dendam. Bagaimana kelanjutan perjuangan mereka? Mampukah Batik Madrim menyelamatkan sang permaisuri? Akankah siluman serigala akhirnya dikalahkan untuk selamanya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update cerita selanjutnya. Tuan yang bisa terbang, tiba-tiba melayang dan menyambar Gusti Putri. Maaf Gusti Prabu. Hamba mohon diizinkan untuk bertindak. Mereka pasti orang-orang yang menaruh dendam kepadaku, Kakang Madrim. Aku curiga ini perbuatan siluman serigala. Gusti Prabu masih ingat di mana sarang mereka? Tidak keliru. Di Bukit Gua Siluman, dekat perbatasan dengan Linggapura. Kalau begitu, hamba pamit Gusti Prabu. Aku segera menyusul Kakang. Katiwanda dan Mayuda ikut aku. Yang lain boleh pamitan. Rupanya siluman itu masih menaruh dendam